Semoga saudara semakin semakin diajar untuk selalu merasa, selalu meyakini bahwa yang penting apakah Tuhan berkenan. Nah itu. Yang penting dalam hidup ini adalah perkenanan Tuhan. Itu. Ya. Jadi apapun itu, kalau sampai Tuhan yang batalkan, itu. Justru takutlah saudara, waktu saudara buat rencana, yang ternyata Tuhan sampai batalkan. Kenapa itu? Berarti kan bukan rencana Tuhan. Loh, harusnya kita bersyukur. Loh, kalau sampai saya melakukannya, berarti saya sedang berada di luar perkenanan Tuhan. Berarti kalau sampai Tuhan batalkan apapun yang menjadi rencanamu, apapun yang menjadi kerinduanmu, lo harusnya ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Loh, hampir kote kita tak salah. Begitu kan? Harusnya begitu. Tidak ada yang lebih tepat dari jalan Tuhan, pikiran Tuhan, rencananya. Gitu. Saya bilang ke saudara, yang selalu disukai oleh semua orang, Yeremia 29 ayat 11. Tuh. Ayat mas kali ini yang tidak ada dari perjanjian lama soalnya. Jadi memang pasti saudara yang tidak dapat itu. Tapi ini semua orang hafal. Maksudnya orang baca ulang. Yeremia 29 ayat 11. 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Orang semua, haleluya, amin 100 kali. Aku ini tahu rancangan-rancangan yang ada padaku tentang kamu. Ya, jangan orang yang Tuhan apa tapi rencana, pokoknya mesti jadi. Bagaimana? Yang berencana itu siapa? Rancangan Allah yang paling tepat. Mengapa kita tidak menyerahkan diri kepada rancangannya? Nah, perhatikan, bayangkan rancangan Allah diberi disebut. Dia yang menyebut ya. Ini kan firman Tuhan. Rancangan Allah itu rancangan, bayangkan. Orang selalu, ini tahun apa? Susah kalau orang bilang ini tahun damai sejahtera. Mesti tahun kelimpahan. Tahun penuh berkat. Kalau bilang tahun damai sejahtera bagaimana? Ya tak kira apa? Coba, betul tuh? Susah. Gereja masa kini coba ya, rencana kerja tema tahun ini apa? Susah orang mau bilang terempe tema tahun ini. Ya, jadilah rancangan damai sejahteranya Tuhan. Ya, nyandak bagus, nyandak wah. Itu tema tuh. Padahal apa ya? Dia yang menyebut rancangannya damai sejahtera. Kok damai sejahtera itu bagaimana? Nggak ada persoalan. Terapi suka kan begitu saudara. Ternyata rancangan damai sejahtera bukan, bayangkan ini, bukan rancangan kecelakaan. Semua orang suka ini.
Damai sejahtera itu, pendeta, berarti semua aman dan nyaman. Tuh, buktinya tuh. Sebaliknya adalah rancangan kecelakaan. Lalu saya sering bilang ke saudara, Paulus, siapa yang setuju kalau Paulus itu melayani Tuhan? Melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Dalam perjalanannya siapa yang menanti dia? Cambuk, penjara, karam kapal, kelaparan. Paulus ada backing sampai perencana. Yesus tinggalkan para murid. Hal yang pertama mereka alami setelah baptisan Roh Kudus adalah dihadapkan ke mahkamah agama. Setelah sebelumnya Yakobus, salah satu murid Yesus, ya, saudara mesti tahu ada 3 murid Yesus, Alkitab yang tulis. Ada 3 murid Yesus yang selalu Yesus ajak, ya, terpisah dari 9 yang lain. Ini Alkitab yang tulis. Kalau itu Alkitab yang tulis, saudara, ya. Kalau bilang 3 anak Allah yang terkemuka, ya, Lucifer, Adam, dan Yesus, itu bukan catatan Alkitab. Tapi kalau 3 murid Yesus yang selalu itu catatan Alkitab. Jangan buat teori baru. Apapun yang diajar, saudara mesti lihat dasarnya harus Alkitab. Jadi biar dia pendeta lulusan dari planet Mars, kalau yang dia ajar ternyata tidak ada di Alkitab, jangan dengar. Berarti itu palsu. Tuh, berarti itu nabi palsu. Berarti itu penyesat. Apa le? Bayangkan saudara, ya. Kalau cuma bilang kasar, kasar. Paulus menyebut para penyesat, dia bilang apa? Coba mana Paulus sebut penyesat? Coba jangan sampai kita yang bilang, ini pendeta ini sudah lalu kasar. Nggak orang baca jodang Alkitab dah bilang. Ya? Coba. Dogi deh. Coba baca. Toh, tapi bukan kita yang baca, saudara. Coba. 3. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Nyak salah bilang. Nyak salah tulis rekan Paulus. Hati-hati terhadap anjing-anjing. DP maksud siapa ini? Tuh herder di belakang. Itu siapa? Molly atau siapa? Ini anjing-anjing koma. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Kalau saudara lihat dengan lengkap, ini peringatan terhadap para pengajar sesat. Pengajar sesat ukurannya apa? Bukan ukuran melawan saya, bukan. Bertentangan dengan Alkitab, itu sesat. Tuh. Dan sekali lagi, Alkitab menyebut para penyesat itu anjing. Coba, tuh orang yang mau bilang anjing hilang selak. Tapi Alkitab mengelompokkan para penyesat anjing. Sudah pikir Alkitab tidak keras? Kabar baik atau bukan? Kabar baik. Apakah ini kabar damai sejahtera? Kabar damai sejahtera. Hati-hati saudara. Kita sedang hidup masa kini, ya. Bayangkan sejak Yesus masih ada,
melayani di bumi sebagai manusia dan Tuhan. Toh. Yesus so bilang tentang waspada terhadap penyesatan. Bayangkan Yesus sampai mesti bilang apa? Penyesat itu lebih baik kalau dia tidak usah lahir. Bayangkan Yesus yang bilang. Penyesat, mau jadi penyesat. Lebih bagus dia kata tidak usah lahir. Artinya bagus dia jangan hidup. Begitu keras. So itu jangan buka pintu. Jangan buka hati kepada ajaran yang saudara sudah tahu bertentangan dengan Alkitab. Nanti apa? Mau kasih keluar itu dari pemahamanmu, so susah. So susah saudara akan menganggap masalah itu salah. Duh kita kumang pendeta kesayangan itu. Kali lagi bayangkan Yesus masih ada di bumi dengan murid-muridnya. Dia sudah memberi peringatan terhadap bahaya penyesatan. Dia naik ke sorga, para rasul melanjutkannya dan apa? Ini Paulus kata-kata. Nanti kalau saudara baca ya, surat Paulus, ya, surat Petrus, ya, 1-3 Yohanes, Yudas, surat Yudas ada saudara ya. Yudas itu bukan Yudas Iskariot. Yudas itu saudaranya Yesus. Itu yang saudara Yudas. Kenapa kok Yudas ada DP surat? Saudara mesti tahu. Ya, sama dengan Simon banyak sekali di Alkitab. Sama Maria banyak sekali. Kalau saudara mau lihat, Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, Maria yang lain. Sadiki juga tuh Maria. Soalnya tidak ada nama lain. Orang lain kasih nama Marce atau apa begitu. Marinem atau apa begitu tuh. Masa semua Maria. Tapi itu Alkitab. Itu situasi waktu itu. Jadi kalau saudara mau baca Yudas itu siapa? Yudas saudara Yesus. Cari saudara-saudara Yesus supaya saudara tahu Yesus ada DP saudara-saudara. Orang bilang itu DP kakak. Saya percaya itu adik-adiknya. Karena Alkitab tulis Yesus anak sulung Maria. Artinya itu DP saudara-saudara DP apa? DP adik. Jadi Maria melahirkan. Ternyata Alkitab yang tulis. Memangnya kita ada karang sendiri? Alkitab yang tulis kan bilang apa? Berarti Maria sudah anak perawan. Lah iya. Iyo. Terlalu kuat ya bilang iyo. Sakit tuh telinga pendeta. Nah gitu saudara. So bilang kuat-kuat tetap orang yang tidak percaya. Nah itu saudara lihat ini. Waktu penyesatan. So berabad-abad. Di hatimu saudara. Saudara akan melihat kebenaran sebagai kesalahan. Tuh. Ya, so itu jangan bagus edu dengan penyesatan. Ini lihat. Ini toh. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ini tukang kayu? Anak Maria, saudaranya, Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon. Sadiki jo. Dompe nama hampir sama semua. Jadi Yudas. Yudas mana ini? Tak kira tuh Yudas yang mengkhianati. Apa? Yudas saudaranya Yesus. Jadi saudara, ada 2 adiknya Yesus yang ikut menulis Alkitab kita. Yakobus dan Yudas. Yakobus yang saudara baca di surat setelah Ibrani, kan Ibrani baru Yakobus. Itu bukan 12 murid Yesus. Ya, itu Yakobus adiknya Yesus. Saudara tuh, jangan lihat saudara. Jadi Maria dong kote, bagaimana? Coba cari dek Maria anak sulung, Yesus anak sulung Maria. Benar.
Mulai lu di pendeta karang-karang, lanjut orang cari DP ayat. Toh, jadi sekali lagi, yang saya ini bukan tafsiran saya, Alkitab udah tulis. Nggak usah tambah-tambah kalau Alkitab udah tulis, jangan tambah-tambah. Itu tuh penyesatan. Tuh Alkitabnya tulis kok ditambah. Siapa yang ini? Ia melahirkan, coba dari ayat 6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya satu-satunya. Anaknya yang sulung. Hafal DP ayat Nanti kalau saudara, Maria pe anak yang cuma satu. Kenapa DP ayat? Bu itu bukan surat Rona, itu Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Dengar baik-baik. Tulis, supaya saudara, ya. Tuh mana kok tuh hari no? Itu sesiang bilang no. Tasunin tahu ses ini ambe pikir bagaimana studi masa semua bakulaing. Loh ini DP ayat. Kalau nanti saudara baca lagi ya, itu Yakobus tadi disebut Yakobus yang muda. Siapa Yakobus yang muda? DPA, kata kuat. Ya, tuh Yakobus murid Yesus berarti Yakobus yang dianggap lebih senior. Jadi sekali lagi ada 3 murid Yesus yang selalu Yesus panggil. Itu lain boleh sampai situ. Itu ngoni 3 sini ikut yang kita. Itu Yesus baking begitu. Ya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya, mau bilang murid kesayangan ini pendeta ya. Yesusnya tidak bilang sudah. Dorang pokoknya murid yang selalu dikhususkan Yesus. Yang kan saudara sampai waktu di Taman Getsemani mendekati dia disalib. Dorang berdoa terakhir kali di Getsemani. Itu 8 yang lain karena Yudas kan so pigi. So pimpin pasukan itu Yudas. Jadi 8 berarti. Karena 3 yang lain Yesus panggil. Sini. Ngoni masuk lebih dalam lagi. Baru Yesus curhat pada orang. Nah, Alkitab udah tulis bagaimana. Kenapa dia kena selesai lagi? Yesus. Ternyata ada besti. Dia bilang khusus pada dia. Dia tidak bilang patulapan lain. Sini. Berjaga-jagalah denganku. Aku seperti mau mati rasanya. Yesus dia bilang pas apa? Dia tidak bilang pas semua. Dia bilang patu 3. Waktu dia mau naik di gunung untuk dimuliakan. Itu bukan semua murid. Cuma 3. Sekali lagi kalau itu ada catatannya Marko 3 anak Allah yang terkemuka tidak ada karena Yesus anak tunggal bukan di salah satu di antara 3 anak tunggal Bapa tapi terhadap ibunya Maria ternyata dia anak sulung, dia punya adik-adik begitu ya saudara. Jadi ini apa ini? 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes saudaranya. Bersama-sama dengan mereka, ia naik ke gunung yang tinggi. Ya dek. Di situ mereka sendiri saja. Baru Yesus berubah di depan mereka. Tidak di depan 8 yang lain. Coba kok saudara. Ya. Jadi waktu kali live orang kasih berhenti. Saudara sedang diperlakukan khusus. Mereka tuh orang reken so mangantuk.
Saya bayangkan satu lagi ya. Yesus waktu kasih makan itu 5.000 orang. Ya, itu kan murid-murid so capek sekali. Ya. Ada salah satu catatan bilang mereka sudah mengikuti Yesus 3 hari. Yesus bilang kalian harus memberi mereka makan. Kalau enggak, dorang semua pingsan di jalan. Lalu Filipus bingung. Kok mau kasih makan bagaimana? Tidak ada doi. Bukankah Yesus turun dari sorga? Hah? Di dunia dia punya. Apa kok dia tidak bisa baking? Kayak padang dorang yang tidak ada doi mau beli roti. Tuh, orang lain kali kalau sodeng Yesus rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan apalagi cuma roti. Lain kali Tuhan bilang apa? Makan jo ini napa DP ancor-ancor. Lain kali napa DP plastik ciong-ciong jo. Ciong-ciong kok minum teh. Sama dia makan roti toh. Ciong-ciong DP bau roti. Tuh orang so belajar itu lagu. Saudara so lupa. Makan tidak makan, ku menyanyi, bukan ku menangis. Ya, makan tidak makan, ku menyanyi, ku menyanyi, ku menyanyi. Makan tidak makan, ku menyanyi, nyanyi dari cintanya Yesus. Napa tuh anak so mau tua. Itu ya. Kan papi dan mami pelagu soalnya. Tuh makan tidak makan apa? Ya, tahun ini kita soal 60. Coba. Kok ternyata lahir dari keluarga makan tidak makan, ku menyanyi, ku menyanyi. Apa yang DP hasil? Saudara, baru kita sekarang tuh Natalnya enggak ada makanan. Kasihan. Orang lain bukan cuma nyandak makan. Paulus don cambok isi di penjara. Nyak bikin pontrang Paulus. Bayangkan saudara. Kasihannya ada catatan Paulus nyandak jadi masuk penjara dari Paulus ada hadir di pontrang. Nyandak ada catatan Tuh. Itu ya saudara. Jadi sekali lagi ini Petrus, Yakobus dan Yohanes ya 3 murid khusus. Tuhan perlakukan mereka lebih ternyata dari 8 yang lain ya. Yang saya maksudkan di sini mau bilang ini dia. Bayangkan ini 3 murid yang berarti Yesus lebih sayang daripada yang lain. Memang ini 2 sering bersuara. Yakobus hampir tidak pernah ada catatan. Yakobus yang bilang, Yakobus yang batanya tidak ada. Yakobus ditulis cuma di sini, ya. Di peristiwa-peristiwa khusus waktu Yesus membawa mereka masuk lebih dalam. Ya, waktu Yesus terangkat naik ke sorga, apa yang terjadi? Kepada ini rasul kesayangan. Dia mati pertama. Dipancung oleh Herodes. Tak kira rancangan Allah damai sejahtera. Tuh, terus disertai karena dia Immanuel. Dorang mau potong, langsung tak kancing tuh yang bapotong. Boleh Yesus boleh baking. Masa ini boleh? Tapi tidak selalu demikian. Ternyata sekali lagi kepada salah satu. Bayangkan bukan di antara yang 8. Kenapa? Ya, ini sekali lagi langsung berlaku itu kalimat. Torang sayang. Mar Tuhan lebih sayang. Jadi, kenapa? Karena Tuhan pe kesayangan, dia so pergi lebih dulu. Jadi serta tanya, siapa mau jadi kesayangan Yesus? Dan langsung, ya nanti semua pergi lebih dulu. Kalau jadi kesayangan Yesus, orang sayang,
Tuhan lebih sayang. Jadi bagus juga Tuhan benci. Hah? Supaya nanti mati dengan setan satu kali di neraka tuh. No? Saudara mau belajar rancangan damai sejahtera? Nggak? Mau belajar tuh kabar damai sejahtera, apa tuh kabar damai sejahtera? Tuh? Baru tanggal 3, kenapa DP khotbah so manucu begini? Ya nin tahu leh. Kan, ya. Jadi peristiwa pertama waktu Yesus terangkat, ya maksudnya peristiwa pertama yang langsung memukul murid-muridnya. Yakobus mati lebih dulu. Kemudian dorang adili itu Petrus dan Yohanes. Kemudian Petrus ditangkap. Herodes bermaksud semua bunuh tuh Petrus. Karena dia lihat waktu dia bunuh, dia pancung Yakobus, orang Israel senang, orang Yahudi senang. Jadi untuk membuat mereka lebih senang, dia mau bunuh ini Petrus. Kalau saudara gimana rekan? Ya, ternyata Yakobus, Tuhan izinkan Yakobus ini langsung matinya, tidak ada proses-proses panjang. Tapi Petrus, Tuhan kirim malaikat pikasnya keluar Petrus dari penjara. Kalau saudara gimana? Tuhan kayaknya tidak adil. Tidak adil. Masa Yakobus Tuhan kasih biar dia dipotong. Harusnya Yohanes ini kan kakak adik dengan Yakobus. Kalau saudara perhatikan ini dua. Ini kakak beradik. Yakobus dan Yohanes. Anak-anak Zebedeus. Kalau saudara gimana? Yohanes langsung protes. Tuhan, tapi kakak Tuhan kasih biar mati. Harusnya di Petrus so tua lah kok dia. Biar jadi dia Herodes potong. Ya, coba kok saudara belajar untuk tahu, yakini keputusan Tuhan itu yang paling tepat. Yang satu mati, yang lain masih hidup. Itu keputusan Tuhan. Tuhan yang tidak adil. Hati-hati saudara untuk bilang Tuhan yang tidak adil. Itu keadilannya. Dulu saudara waktu nih adek lumpuh no. Saudara pikirnya bayangkan waktu kita di mikro. Ya. Sementara tunggu-tunggu itu kan biasa dulu tuh. Ngetem dulu tuh mikro sebelum belum bajalang dia kalau belum full. Tuh. Jadi saya duduk saudara. Kung lari-lari kamari anak-anak SMP putih biru lari-lari dorong baku-baku dusu saudara. Kung naik di mikro, kung kita begini. Tuhan mungkin dompe papa pang mabuk yang tidak pernah masuk gereja, pampukul mama, dia apa lesto semua. Tuh. Nah apa DP anak lari-lari? Kita semua suka sepa Tuhan. Cuma itu tuh anak laki-laki. Dan pada waktu itu anak ini mau mati saudara. Saudara kok lihat dia sekarang ya. Dia perambu so gagah. Kalau saudara baku dapat yang dia zaman dulu. Baru saudara percaya. Oh begitu. Iya. So bilang akang dulu. Sampai dapat rasa anak ini mau mati saudara. Tuhan yang tidak adil. Meminta keadilan Tuhan. Mana sih? Baru lihat Jo, ada yang kaya, ada yang miskin. Tuhan adil atau enggak? Perasaan kita udah lebih banyak berdoa dari dia. Kita lebih sungguh-sungguh, dia pang mengantuk. Kenapa dia yang banyak doi? Ada sih. Saudara kok stop tuh berpikir begitu. Ya. Belajar untuk tahu. Belajar untuk yakin. Keputusan Tuhan itu yang paling tepat. Ya tidak ada yang seperti itu. Lain tinggi, lain pendek. Rambut krol, rambut tres. Sudah. Tuhan so baking itu yang paling tepat. Siapa orang yang tidak lahir jadi rupa siapa kote? Sana dang keluarga apa deh keluarga
kerajaan Inggris. Kan dorang tuh orang. Kayak orang semuanya ndak jadi keluarga kerajaan remboken. Coba. Tuhan, siapa kita bukan Pangeran Charles P. anak. Ya, deh. Orang sama-sama orang kok. Itulah keadilan Tuhan. Kalau ndak bisa dijelaskan saudara, belum puas sudah. So itu jadilah orang yang berkenan pada Tuhan toh. Nanti kalau masuk surga, kong angko tanya. Marjang sampai angko masuk neraka. Nanti tuh orang yang tanya akang. Saudara ini boleh dengar DP jawaban. So baku pisah dunia. Itu hidup bagus-bagus. Toh, berkenan pada Tuhan. Pasti kau ke surga. Itu tuh. Itu Mazmur 73. Ini Asaf ini pemimpin pujian waktu itu. Ini DP lagu. DP Mazmur. Nyaris aku tergelincir. Aku cemburu. Kenapa? Kenapa ini pembual-pembual? Orang-orang fasik, orang mujur. Nak sama dengan kita. Sangat taat, tapi tiap hari Tuhan pukul. Peta salah sedikit dia. So bilang akang saudara. Tuh anak-anak lain. Ya, so nyandak di sekolah, nyandak tidur siang. Tuh. Nyandak mandi. Nih boleh marah. Anak-anak. Waktunya tidur, mesti tidur. Ya enggak mengantuk mama, iyo. Kalau begitu enggak usah tidur, tutup mata. Hah? Mamanya enggak mengantuk terus iyo. Mama enggak suruh tidur, di koijo, di bantal, kok angkut tutup mata. Ya enggak mengantuk iyo. Enggak usah tidur, cuma tutup. Mama bageratu mata iyo. Baba diang, kasih biar dia bageratu mata. Kaki saja, ya sudah sesono. Tapi itu anak-anak yang bermain-bermain di luar, yang baku-baku dusu, so jam tidur belum tidur, jam mandi belum mandi, jam pi sekolah nyandak pi sekolah. Masa kita mau marah? Bukan tapi anak. Toh? Jadi kalau angko nyandak berdoa ada apa pukul. Bap pikir salah Tuhan pukul. Apa kun Tuhan panjaka sekali, nyanda adil. Nyanda adil kata. Justru karena kau anak di dalam rumah. Tuh lain anak-anak mar di luar rumah. Toh, anak-anak gampang Alkitab tulis. Malah terjemahan yang lain tulis itu anak yang tidak sah. Toh, anak haram. TL yang tulis ya. Kalau bahasa Indonesia terjemahan baru tulis itu anak-anak gampang. Tuh, kong saudara maunya kalau berdoa minta Tuhan gampangkan segala sesuatu. Jadi berarti angko anak-anak gampang. So bilang akan kalau anak sungguh Tuhan pukul kalau tak salah. Tuh lain boleh tidur, saudara duduk sampai keram. Tuh lain tidur, saudara ada badisko mana-mana pada orang. Mau menyanyi lagu apa? Kalau tuh orang menyanyi saja, mesti pilih tuh lagu. Ini saudara, ini ramai sekali. Terus orang pikir, belum kata kok orang masuk gereja, kok langsung masuk gereja. Jadi kan orang beribut toh. Yesus enggak. Murid-murid habis bayangkan repot-repot dorang kasih makan 5.000 orang. 5.000 orang laki-laki. Tuh belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kong dorang 12 orang berarti lari-lari mau selewir tuh.
Tuh orang-orang tuh dengan roti dan ikan. Tahu? Semua sok lar makang, sok kanyang. Kong Yesus bilang, tuh orang banyak suruh jodorong pulang. Kong ngoni 12 naik perahu. Hah? Pembubaran panitia. Tuhan. Naik perahu, kom pergi, nanti kita menyusul. Saudara tuh murid-murid khusus. Kong? Yesusnya tidak ada di situ. Yesus tahu nanti ada angin sakal. Angin yang menyebabkan akhirnya muncul damai sejahtera. Rancangan Allah, rancangan damai sejahtera. Berarti itu angin badai. Kalau mereka taat kepada Tuhan, hasilnya damai sejahtera. Cerita Alkitab begitu. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya, orang banyak disuruh pulang. Murid-murid suruh naik perahu. Yang ada orang protes. Guru tadi tuh orang so lari-lari, sekarang mau bapang gayung lagi. Orang lain tuh orang tidur jo. Yang ada yang protes itu. Nah, itu orang jadi murid. Jadi kalau saudara protes, kau bukan murid. Kecuali kalau yang dikhotbahkan diajarkan kepada saudara bukan firman Tuhan. Bayangkan saudara, waktu itu Yesus baking seminar 3 hari. Dia pembicara tunggal. Dorang nyandak pulang-pulang. Hele aku dong ya sadia. Hari ketiga baru mau kasih makan. Kalau saudara, seminar bagaimana le itu? Kalau orang seminar sesi 1, sesi 2, kemudian istirahat. Ngopi-ngopi, makan cookies, baku sedu, nanti masuk sesi 3, orang baku sedu dulu. Orang bermain dulu. Jangan dulu langsung masuk, nanti orang semua mengantuk. Orang sekarang tuh begitu. Yang mau mandi-mandi tuh, yang masuk kolam renang, masuk dulu kolam renang. Tuh, baku-baku sedu nanti masuk sore. Itu tuh seminar masa kini. Kong DP hasil? Nyanda ada hasil. DP hasil cuma habis doi. Itu tuh DP hasil. DP hasil habis doi. Betul-betulnya nggak ada yang diberkati. Ini tahu kalau apa? Ini tuh program masa kini. Kali lagi. Rancangan Allah apa? Rancangan damai sejahtera. Ini DP program. Ya itu saudara, saya walau tampak bodoh enggak apa-apa, terserah orang mau bilang apa. Tuh, jadi ngoni program tahun ini apa rancangan Allah, rancangan damai sejahtera. Kok gitu bagaimana? Loh, rancangan itu biar rancangannya yang terjadi. So itu ngoni yang enggak pernah sampai di apa? Yang enggak pernah ngoni pe gereja jadi 10 tingkat. Kong maunya apa? Gereja 10 tingkat kong pendetanya selingkuh. Mau yang mana? Kong bendaharanya korupsi. Itu yang saudara suka. Belajar, latih dirimu. Menyukai apa saja yang Tuhan bilang. Kalau ini yang benar berarti backing dan pelajari. Oh begini ternyata. Ini tuh gereja waktu itu. Ini cara Tuhan memimpin, menggembalakan umatnya. Jangan bikin program yang berbeda dengan cara Tuhan. Sekali lagi saudara, nyandak tampak wah. Ya, tapi tuh orang itu mau cari perkenanan Tuhan. Tuh, bukan apa gemilangnya dunia ini. Napa tuh pendeta Rona? Lihat DP cara berpikir. Memang kata brilian. Saya rasa, Tuhan, tolong hambamu.
Saudara-saudara sering enggak dia tumpang tangan angko pe kepala. Saya tumpang tangan kepala. Dalam nama Yesus. Tolong Tuhan, aku berpikir seperti caramu berpikir. Paling tidak kita tidak persalahkan cara pikir Tuhan. Kan pikir-pikiranmu lebih betul dari Tuhan. Ini ada perasa Tuhan soalnya tidak adil. Dimulai cari tahu, ya. Siapa kong Adam dan Hawa? Cuma 5 kang. Ya, bodoh apa dong makan 2 karung so. Orang kan begitu toh. Orang pesuka tuh dosa itu. Masa cuma begitu le so dosa. Engkau pesuka bagaimana tuh dosa? Tuhan sering umpamakan dosa itu juga cara kerjanya seperti ragi. Sekali lagi untuk membuat memuai tuh adonan, ya enggak perlu saya sering bilang adonan 1 kilo, tuh ragi berapa kilo? Ragi sadiki joy pendeta. No kalau dosa itu seperti ragi, kok berapa banyak? Sadiki jo dan engkau sudah memuai dengan dosa. Belajar berpikir seperti apa yang Alkitab bilang. Kalau dia bilang jangan berdosa, bukan cuma jangan berbuat, jangan berpikir. Jangan izinkan pikiran yang menyalahi firman Tuhan. Saudara kasih biar masuk kong basarang pak engkau pikiran. Jangan saudara. Tuh sebentar lagi dia datang. Tuh kalau kamu bukan murid kau mau jadi apa? Orang cuma tahu apa? Mintalah maka akan diberikan. Ketoklah pintu, pintu dibukakan. Toh, kong saudara sobat oke berapa lama? Duh 10 bulan nih. So bangkang kau petangan. Apa? Soalnya angko cuma babatoki pa Tuhan. Toh, angko nih mau dengar Tuhan pesuara. Ya. Mesti Tuhan toki dulu tuh kepala. Baru dia sadar. Batoki pa Tuhan itu maksudnya apa? Baking Tuhan pe mau. Mau minta pa Tuhan, semua yang Tuhan minta pa Tuhan nih mau baking. Orang minta pa Tuhan. Saudara tahu enggak kalau Tuhan minta apa orang? Tuhan minta apa? Minta supaya engkau dengar-dengaran. Minta supaya hidup kudus. Minta supaya engkau tekun. Setia kepadanya. Tuh. Bila perlu menghabiskan waktu dengannya. Libur toh. Libur tarik. Tuh. Ini malah sobat uni dia tuh film seberapa seri. Karena libur tarik. Ya kasihan. Kontempo apa dang waktu dengan Tuhan. Serta dengan Tuhan dia somanganto. Dari sepanjang hari dia dengan film. Sepanjang hari dengan entertainment. Dengar TikTok, Toktik, sudah semua pokoknya. Dengar semua tuh. Talinga riki semua pongo. Tuh. Soalnya ndak dengar Tuhan pe firman. Maunya dia dengar tuh. Manusia pe. Bayangkan saudara itu orang kan pe model. Tuh. Rancangan damai saja, rancangan kecelakaan, toh.
supaya nyandak keluar konteks. Saudara tahu enggak tadi? Itu Yeremia pasal 29 ayat 11 tuh tadi ini. Tuh. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, saudara akan tahu ini firman yang diucapkan ya lewat mulut Nabi Yeremia, firman Tuhan. Ini diucapkan kepada orang Israel dalam pembuangan. Hah? Dibuang kecelakaan bukan? Coba yang real. Coba. Kalau dibuang itu kecelakaan atau bukan? Oh, siapa Tuhan bilang dia perancangan bukan kecelakaan? Ada apa bilang, Pak? Orang yang sama-sama celaka. Ini kan tuh orang nih mau bahas. Usahakan kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Buang. Tuhan buang, tapi itu bukan rancangan kecelakaan. Lihat proses untuk mencapai rancangan Allah itu, untuk membiarkan rancangan Allah itu genap dalam dirimu. Biarkan dia memilih caranya. Dia memilih jalannya. Untuk membuat Yusuf naik takhta. Untuk membuat mimpi Yusuf menjadi nyata. Yusuf mesti mengalami proses yang luar biasa. Dibenci lebih dulu. Siapa yang benci? Bukan tetangga. Yang benci DP kakak-kakak. Padahal Tuhan yang kasih itu mimpi pada dia. Kong masuk di perigi. Kong dong kasih keluar dari perigi. Aduh, akhirnya kita selamat juga. Tak kira kita semua mati di perigi. Ternyata dong angka. Waktu angka dong kasih ikan di onta. Aduh, so jual kote. Oh Tuhan, inikah arti mimpi itu? Bilang kata kita mau disembah. Duh sudah yuk, tas ini mau mimpi-mimpi. Tuh, tiap kali mau mimpi dia kok bangun. Berhenti le deh mimpi. Lihat, kenapa tuh mimpi pe kenyataan? Tuh, dibenci, dibuang ke dalam perigi. Sekarang kita dijual. Dijual di pasar budak. Tuh. Di mana? Kan? So ditampah itu kan itu bukan DP tanpa. Dia orang Israel, ya. Lalu dibawa sampai ke Mesir, dijual di sana, jadi budak di sana. Itu Tuhan bicara untuk membuat Yusuf sampai pada keputusan Allah. Pada rencananya, pada cita-citanya. Oh, ini tahun 2025. So, serahkan diri belum Pak Tuhan. Tuhan, jangan kehendakku, tapi biar kehendakmu yang terjadi. Duh Tuhan ini mengerikan. Masa kan begitu tuh doa. Bilang akang Pak Saudara, bayangkan ini ya. Ada serahkan diri, mau pulang Pak Tuhan. Maksudnya mau mati. Kenapa So sampai tahun 2025. Adik balik. Ini ayat 7 ya. Tadi kan itu firman Tuhan yang jadi janji. Ini ayat 11. Ternyata ini dorang keadaan. Ya.
Dan sekali lagi kalau saudara lihat perjalanan para rasul, toh, saudara akan lihat ternyata begitu Tuhan bicara. Toh, semua yang diinginkan, yang didoakan, yang dirindu-rindukan, toh, yang diprogramkan oleh gereja masa kini, ternyata itu bukan program gereja mula-mula. Bukan pengalaman para rasul. Bukan pengalaman murid-murid di gereja mula-mula. Saudara mau ada di gereja yang bagaimana? Di gereja yang sementara ada pada rencana Tuhan? Atau gereja yang ada pada rencananya sendiri? Orang baru mau lihat itu program, udah memang kok kalah. Soalnya lama orang sampai di planet Jupiter. Orang bukan cuma jalan-jalan ke Pantai Malalayang. Pantai mana le? Lakban. Tuh, saya bilang ke saudara, Lakban, Solasiban, dengan Solasido. Oh. Padahal coba tunduk kepada Tuhan dan membiarkan rencananya yang terjadi. Tuh, dijual di pasar budak. Potifar beli. Ya, lama-lama Potifar lihat, ini ternyata dia pandai, cekatan, rajin, bertanggung jawab. Ini kan Yusuf begitu, saudara. Itu kalau saudara menjadi muridnya, saudara akan seperti itu. Bukan? Ada bos, langsung dia pura-pura. Ya, halo ya. Tuh cewek sana so bingung. Iya, itu pesanan tadi ya. Udah lanjutkan saya. Dia bicara, kan ada pacar tadi yang siapa? Oh ya dia nggak peduli sih. Iya ya. Nggak lama. Besok saya ke sana ya. Iya, sudah atur. Setelah bos lewat, ya ada bos di sini. Tuh, pura-pura kote. Itu bukan anak Tuhan. Anak Tuhan dilihat atau tidak, kau bertanggung jawab kepada Allah yang maha melihat. Oh, saya sampai bilang kepada saudara, ya, ini kan contoh. Tuh, sekali lagi saudara, kita kan 2 kali praktek, ya, bilang 2 kali, 3 kali kote, 3 kali di tempat yang berbeda maksudnya, ya. Dan saya taruh di dalam hati, saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi kita mau backing, nyandak tunggu ke Malalia. Ini cerita sungguhan saudara. Tuh. Saya pernah ada di tempat praktek yang gembalanya itu kalau kelar doa pagi, dia kegiatannya di dalam kamar soalnya. Ya, mereka belajar mempersiapkan sekali di dalam kamar. Yang tidak keluar, orang nanti keluar kok semua makan. Dibagi tugas, saya lupa waktu itu. Kayaknya 2 minggu sekali ganti tugas. Ya. 2 minggu bapel, 2 minggu masa. Kalau salah 2 minggu lupa deh. Ya. Bapel, sapu dulu, tuh bersihkan tuh abu. Saya bilang bayangkan saudara. Saya punya gembala yang ternyata dia tidak pernah periksa tuh abu di tanpa ruang tamu. Ini cerita sungguhan saudara. Ada Tuhan, ada dengar ini karang-karang. Ya enggak saudara. Saya bilang bayangkan itu keramik yang ada pada orang apa kata itu etalase di ruang tamu. Tuh, itu tiap hari kita kasih turun. Kong lap satu-satu lap taruh. Gembalanya pernah periksa. Betulnya pernah periksa. Ya. Ada tamang satu, kalau dia pegiliran paling laju dia. Kenapa? Lepas sapu nyanda. Pokoknya dia kalau dia tugas bapel, dia langsung datang dengkeng pel.
Tak ingat pakai bahasa sapu, langsung ditarik kan semuanya Kak. Iya, dia bilang apa leh? Salah. Dia kata petugas namanya bikin jo. Dia tahunya ada pernah periksa kok. Iya. Kami punya kamar mandi sendiri sudah waktu itu. Pengerja kamar mandi sendiri. Ya. Jadi kan bukan DP tanpa mandi itu. Tapi kan kita mandi di situ, jadi kita bersihkan loh. Iya saudara, ini waktu itu kenapa saya benar-benar menerima waktu pelajaran di sekolah. Saya pikir kita ini kan pengerja. Jadi semua yang diberitahu pokoknya masuk di hati. Saya selalu taruh, kita bukan kerja Pak Bapak dan Ibu Gembala. Saya kerja untuk Tuhan. Iya saudara. Nah, saudara dengan pekerjaanmu sendiri masing-masing, loh jadilah orang yang bertanggung jawab. Ya. Itu saya pesan dulu ya, waktu Veta mau ke Bandung, saya bilang Dek, betul Ngana tidak dipanggil jadi pengerja di sana. Tapi nggak baik, Ngana ini hamba Tuhan. No? Jadi berlakulah sebagai pengerja. Kan Ngana tinggal di pastori. Itu saudara, ini tiap hari kita tanya. Kalau nyandak ngapa-ngapain, ambil sapu kok Ngana basapu. Nah, jadi di petamang yang lihat, do pas-pas, do ikut suruh bapel. Padahal kan itu bukan DP tugas. Dorang nin tahu kita yang perintah dari sini. Tanya kan saudara, harusnya kan kita pas-pas, ibu gembalanya enggak pernah suruh pada dia. Berarti kan udah tidur-tidur jo. Dia dorang nin tahu, saya perintah dari sini. Tuh. Kalau yang ada tugas di kantor gereja, menimpang tuh kantor. Iya saudara, ini yang saya suruh. Kenapa? Karena saya sadar saya ini hamba Tuhan. Dulu saya memperlakukan pekerjaan seperti itu. Nah, jadi memang kalau sampai dorang yang tidak jadi seperti itu kan dorang pesalah. Iya. Kenapa? Karena mereka diperintahkan untuk melakukannya. Jadi kalau sampai dorang yang tidak jadi seperti itu kan dorang pesalah. Mereka diberitahu yang baik yang mana. Bukan dari sini kita cuma, oh Tuhan jangan sampai kasihan kita pe anak dong suruh basapu. Nah, iya saudara. Ya, saya taruh itu di dalam hati. Begitu tuh orang menjalani hidup. Saudara jangan sembarangan. Jangan. Sekali lagi, jadilah orang yang bertanggung jawab. Ini kan contoh-contoh kecil ya. Saya di kamar belajar Alkitab, badengar sampai Saki ini belakang. Saki badudu. Lain kali saudara ya, karena begitu serius, lain kali kita so lupa, so berapa jam kita ada duduk. Nanti beba diri, so keram. Apa? Kita berdiri. Ambil sapu, kau sapu tuh kamar. Kau siapa yang bertanggung jawab? Sebenarnya saya boleh. Perintah nih anak-anak. Ya, sekarang ngoni petugas, bikin bersih mama pe kamar. Boleh tuh. Mama yang melayani, ngoni yang basapu. Ngoni yang bapel. Cuci mama pe kamar mandi. Enggak begitu. Tanya nih anak-anak. Dorang kurang tahu, sudah. Kenapa? Kenapa angko pe baju mama solipa? Saya selalu ingatkan saudara, selalu ingatkan sebenarnya. Hati-hati ngoni ini makin hari makin tua. Bukan mama ya mesti hidup 100 berapa? 150 tahun. Tunggu Veta tua dulu baru ses mati.
Dari kan mau saya makan pak dia, mau urus DP baju. Hah? Mau kasih ingat Veta, so bangun belum? Hah? So jam berapa ini? So bangun belum? So berdoa belum? So makan belum? Ya? Bagaimana? Jadi saya mesti tambah. Tuhan baru tamu urus pak ini anak dua. Iya saudara. Ternyata orang tua kan begitu. Bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Nah anak-anak waktu saudara jadi anak Tuhan. Harusnya hiduplah dengan tanggung jawab. Tuh. Diberi kesempatan hidup jangan hidup sembarangan. Sekali lagi kita boleh perintah anak-anak. Tapi saya tidak mau melakukannya. Saya berpikir sudah tuh. Masing-masing ada kamar no manimpang di kamar. Tuh. Kalau seturung basapu. Nah gitu tuh. Nah, saudara-saudara dengan pekerjaan dan tugas masing-masing, sudahkah kau lakukan dengan tanggung jawab? Ya kan? Waktu saudara melakukan dengan tanggung jawab, tugas-tugasmu saudara akan tahu. Ya. Saudara akan semakin bertanggung jawab juga terhadap pekerjaan Tuhan, terhadap kerinduan Tuhan, terhadap keinginannya. Nah gitu tuh. Oh, apa? Tapi bos kok baik-baik. Justru teh karena dia baik-baik. Begitu ini anak Tuhan, saudara. Kalau orang ini anak Tuhan, orang itu akan bertanggung jawab sekali lagi. Ya, yang saya cerita ke saudara beberapa hari lalu itu ya. Itu bapak itu. Iya kan, dia sampai bilang pak bosnya ya. Hari-hari kerja saya akan lakukan dan selesaikan tugas saya. Kalau sampai tidak selesai dan saya mesti kerja sampai malam, jangan bayar lembur saya. Itu tanggung jawab saya. Tapi tolong kita ibadah jangan dipotong. Saya dengar Veta bercerita, mama ada anak di mana? Di Bandung ya dek? Atau di mana itu? Itu yang di Bandung. Ada anak muda di Bandung. Dia malah sudah diterima bekerja atau diajak bekerja atau apa? Ditawari untuk bekerja, saudara. Tuh Maret dang kan sudah tahu tuh. Oh bilang Jono tuh, semua orang kok tahu Alfamart dan Indomaret. Anak itu menolak kenapa? Berarti kita soalnya tidak mau masuk gereja. Jadi biar jo kita nggak ada kerja. Saudara kan? Ih, babodok. Saudara mari orang sungguh-sungguh menjadi anak yang bertanggung jawab. Orang tahu orang ini siapa punya. Ya, orang hidup untuk siapa? Tujuan hidup kita berkenan kepada Tuhan itu. Ya. Silakan saudara dengan apa rancanganmu, program kerja dan segala rupa. Ya. Coba cek. Apakah tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan? Hah? Atau untuk membuat dagingmu senang? Dan kau bahkan kau lupa Tuhan sosaki hati bagi kita. Dan saudara bahkan tidak peduli. Masa Tuhan sakit hati? Salah-salah. Kita mau cari doi. Masa mau tunggu itu apa doi ciri dari sorga? Yang kan orang tuh orang manusia masa kini bayangkan manusia Kristen yang katanya dengar firman Tuhan. Itu DP takut saudara. Tuh. Nyana takut sama Tuhan. Terus ya kan hidup ini Tuhan masih ada tambah-tambah sampai waktu. Bukan untuk menyenangkan setan. Waktu orang senangkan daging, orang sedang senangkan setan. Setan itu majikan dosa. Itu. Kalau orang adalah hamba kebenaran, orang kata lahir baru, so dengar firman.
speaking yang menyenangkan Tuhan. Sekalipun itu artinya menyakiti dagingmu. Sebenarnya saya terdesak sekali untuk baca Rita ini dia. Tapi saya berpikir, ya ini. Sampai situ. Ya.